Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Restu Nabila dengan NPM 205060088 kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa video inovasi kekinian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai inovasi pembelajaran sendiri. Nah, inovasi pembelajaran itu merupakan sebuah upaya pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga didik kepada peserta didik dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berlangsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video inovasi pembelajaran IPS di sekolah dasar untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah sendiri, saya mengangkat materi mengenai pembelajaran hidup santun, dan untuk kelas tinggi saya mengangkat materi mengenai Proklamasi Indonesia. Untuk itu, selamat menyaksikan. Hai kawan, Lula sedang bersiap-siap mau berangkat ke sekolah nih. Sebelum berangkat, Lula pamit dulu ke Mama. Sampai di sekolah, Lula juga mengucap salam ke guru dan teman-teman. Lula sangat santun ya kawan. Kawan tahu gak sih apa arti santun? Santun itu berarti sopan, baik, sabar, dan tenang. Orang yang santun itu suka memaafkan, suka menolong, dan pandai berterima kasih loh. Contohnya, ketika bertemu orang yang lebih tua, kita harus mengucapkan salam. Atau saat ada orang yang sedang berbicara, kita mendengarkan dan jangan memotong. Nah, kawan, hari ini kita sama-sama belajar yuk untuk bisa hidup santun bersama dengan Lula. Hari ini, Lula dan Pipo mengerjakan tugas bersama di kelas. Lula ingin meminjam penghapus Pipo, tetapi ia tidak sengaja menjatuhkannya. Karena Lula tidak sengaja menjatuhkan penghapus Pipo, maka ia harus meminta maaf kepada Pipo. Kita perlu meminta maaf atas kesalahan kita dan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Bagaimana sih caranya memaafkan? Udah kok kawan. Pertama, kita harus sabar dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Kedua, saat meminta maaf, kita perlu melakukannya dengan sopan dan santun. Yang paling penting, kawan-kawan tidak perlu malu untuk meminta maaf, karena meminta maaf adalah perbuatan yang baik. Saat istirahat, Lula melihat Danang sedang membawa banyak sekali buku. Lula pun langsung menolong Danang. Karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian, kawan. Kita saling membutuhkan orang lain untuk hidup. Karena itu, kita perlu pertolongan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan pertolongan kita. Membantu orang lain menandakan bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi hidup bersama-sama. Saling tolong-menolong bisa mempererat pertemanan, membuat kerja yang berat jadi ringan, mempererat persaudaraan, dan juga membuat hidup lebih rukun. Setelah ditolong, Danang membagi kue miliknya kepada Lula sebagai ucapan terima kasih. Lula senang sekali mendapat kue. Lula tidak lupa mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kue oleh Danang. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menolong kita. Terutama mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menyayangi dan membesarkan kita. Kawan, jangan lupa untuk selalu hidup santun ya.
hari tanggal 17 Agustus, Nanda beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik agar tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Saat petugas upacara membaca naskah Undang-Undang Dasar 1945, ia menyebutkan kalimat memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Aklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Serta proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraihnya, dengan cara meningkatkan taraf hidup kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukannya. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kamu telah berperilaku positif yang merupakan perwujudan dari sikap memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa dapat kamu tunjukkan dengan giat belajar dan saling membantu orang di sekitar agar tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera.